Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Andita Nuraini dengan NIM 1909103002016 dari Gerakan Sosial kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu buku yang berjudul The Labour Party, Denis Healey and the International Socialist Movement. Buku ini merupakan buku yang memiliki tujuan untuk menggambarkan logika interaksi internasional normal antara sosialis. Oleh karena itu, dalam buku ini berkonsentrasi pada kelahiran kembali internasional sosialis. Fokus dari sebagian besar kerjasama sosialis internasional dari kematian internasional lama hingga kelahiran kembali formal yang baru. Dalam buku tersebut juga diuraikan terkait yang dikatakan oleh Karl Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Pecahnya internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Dalam buku tersebut juga dijelaskan ada beberapa ciri yang dimana menentukan dari sosialisme internasional muncul dan menjadi menonjol, di antaranya untuk ciri yang pertama yaitu kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah fitur yang paling menonjol dari perang hingga pasca perang. Sentralitas dalam suatu gerakan sosialis internasional berlangsung dalam 2 dekade. Untuk ciri yang kedua, yaitu yang dimana paling relevan dalam jangka panjang adalah penerapan kriteria restriktif untuk dapat diterima di sosialis internasional. Di sini, LSI dimaksudkan untuk menjadi suatu instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar komiter. Untuk ciri yang ketiga, yaitu integrasi sosialis di internasional dalam negara. Integrasi sosialis di negara borjuis yang pada saat itu memicu perlawanan atau kemunduran. Para buruh yang dimana pada saat itu berkomitmen penuh dalam upaya perang Inggris dan sosialis di negara-negara penduduk. Untuk ciri yang keempat, yaitu pada ciri ini, akibat dari militasi masa perang adalah prioritas yang diberikan dalam rangka menghindari rasa malu dalam hubungannya persaudaraan internasional yang menjadi sumber resiko. Dalam hal ini, partai-partai lainnya yang mendukung pemerintah sekutu dalam memerangi Nazisme. Untuk ciri yang terakhir atau ciri yang kelima adalah perkembangan elit baru di dalam sosialis internasional dan partai-partai nasional, kebangkitan fasisme dan kehancuran dari partai sosialis melengkapi delegitimasi kepemimpinan sosial demokrat dan membentuk pintu bagi generasi pemimpin baru. Selanjutnya yaitu pada tahun 1930-an, suatu pergerakan sosialis Eropa gagal dalam mencapai posisi bersama dalam suatu komunisme, fasisme, dan persenjataan. Setelah tahun 1925, isu fasisme muncul ke permukaan, namun alih-alih menjadi fokus untuk aksi utama, yang dimana mengungkapkan ketidaksepakatan mendasar tentang sifat kapitalis dan demokrat. Pada konferensi pada tahun 1934 yang pada saat itu di Austria dan Italia menginginkan LSI aktif dan negosiasi global karena menginginkan suatu aliansi dengan komunis. Pada bab 3 dijelaskan atau membahas tentang lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. Sejarah Partai Buruh dalam mempengaruhi orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan internasionalnya. Pada era internasional kedua ditandai dengan persahabatan pribadi yang kuat antar pemimpin dan ditandai dengan perdebatan sengit tentang prinsip-prinsip tindakan bersama, sedangkan di era LSI ditandai oleh kontrol birokrasi yang lebih besar. Dua isu besar yang diperdebatkan oleh subkomite internasional pada saat itu di tahun 1943 merupakan kesalahan kolektif Jerman.
Sedangkan pada 1944, Dalton menyiapkan dokumen penyelesaian pasca Perang Internasional, mendefinisikan kebijakan atas urusan internasional, dan dia membentuk aliansi agar disetujui. Dalam buku tersebut, tepatnya pada bab 5, dibahas juga tentang partai buruh memiliki aset yang dimana sangat dibutuhkan untuk kelahiran kembali sosialis internasional. Sejarah dalam kelembagaan sosialis internasional tidak hanya terdiri dari suatu reaksi terhadap kemungkinan, namun perlu dipahami juga terkait perdebatan tentang suatu rencana untuk mereformasi internasional, termasuk meninggalkan kepura-puraan untuk memerintah partai-partai nasional dan berkonsentrasi pada suatu pertukaran informasi dan pendapat. Sebelum perang, faksi sayap kanan menginginkan pengurangan sementara setelahnya. Kaum reformis melihat dalam debat internasional kemungkinan untuk memberikan koherensi intelektual pada kebijakan mereka. Pada bab 6 dijelaskan juga atau dibahas di mana gerakan-gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh, sementara Partai Buruh merupakan pimpinan sosialis internasional. Dalam hal ini, Partai Buruh mewakili demokrasi sosial perang dingin, artinya reformis dan anti-komunisme Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformis dan anti-komunis. Alasan mengapa demokrasi sosial berhasil di Inggris tetapi tidak di Italia adalah kompleks dan melibatkan faktor sosial dan ekonomi dan kontingensi politik. Pembacaan yang jauh lebih sederhana adalah umum di antara orang-orang sejaman dan sejarawan. Kemudian, karakter nasional Italia tidak seperti Inggris, tidak cocok untuk demokrasi sosial seperti di Eropa Timur. Penjelasan untuk fenomena politik yang sebanding bertumpu pada praduga yang tertanam dalam budaya Inggris. Sejak awal gerakan sosialis Italia telah heterogen dan penuh dengan perpecahan ideologis selama Perang Sosialis Lama dan membentuk suatu persatuan proletar sosialis Italia dan koalisi faksi-faksi yang gelisah dengan strategi perlawanan. Meskipun pada tahun 1946 masih muncul sebagai partai kiri terbesar, Partai Persatuan Proletar Sosialis Italia, yang dimana menghabiskan sebagian besar tahun yang diikuti perjuangan faksi yang intens. Pada buku tersebut juga, tepatnya di bab 9, dijelaskan terkait kelahiran kembali sosialis internasional, terdapat suatu dorongan untuk memperluas Komisko, mengungkapkan terkait proyek-proyek yang berbeda untuk sosialis internasional di luar masalah dengan intervensi di Yunani dan Italia, yang dimana kaum sosialis tertarik. Kesimpulan dari buku The Labour Party, Denis Healey and the International Socialist Movement, yaitu Sosialis Internasional dan Deklarasi Frankfurt tidak lahir dari suatu tekanan gerakan sosial, namun merupakan hasil dari kompromi yang dikerjakan dalam komite. Yang dikatakan oleh Devin Sosialis Internasional bukanlah upaya yang gagal, namun persis seperti yang diinginkan oleh partai-partai nasional. Definisi ketat sosialisme demokratis dalam Deklarasi Frankfurt adalah penting. Ia memaksa kaum sosialis Italia untuk meninggalkan ambiguitas ideologi mereka tentang sosialisme dan demokrasi yang mendorong revisionisme dalam sosialisme Jerman. Peran performatif dari sosialis internasional dalam memberi makna pada sosialisme demokrasi berhasil. Denis Healey membantu membangun keluarga sosialis internasional, namun juga melihat kehancuran demokrasi sosial di balik tirai besi dan impotensinya di bawah garis zaitun. Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai sekretaris internasional, ia menulis esai tentang dominasi politik kekuasaan dalam urusan luar negeri. Negara bangsa adalah satu-satunya pemain yang efektif. Namun Healey mengakhiri akan kontak transnasional terutama yang informal. Healey telah belajar berjejaring sambil membangun kembali sosialis internasional.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul The Labour Party, Denis Healey, and the International Socialist Movement. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.